tapi yang lulus hanya 1. Nah, ada apa dengan hal itu? Kenapa kok hanya 1 dari 20 orang yang tes itu yang lulus? Kita melakukan interpretasi apakah ada pengaruh adanya COVID terhadap kompetensi peserta didik. Ternyata pada dampak dari COVID terhadap kompetensi peserta didik, yang pertama yaitu ketidaktercapaian tujuan pembelajaran, kemudian penurunan kemampuan peserta didik, ketimpangan pengetahuan yang semakin melebar dengan akses yang berbeda, karena masing-masing peserta didik memiliki akses dan fasilitas yang berbeda, misalnya ketersediaan materi, kemudian koneksi internet antar kelompok yang kurang memadai dan yang memadai. Selain itu, ada dampak juga terhadap perkembangan emosi dan psikologi peserta didik yang mengakibatkan adanya rentan putus sekolah, sehingga itu akan berpengaruh pada masa depan peserta didik. Sumber ini diperoleh dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian RI. Lantas, selama pandemi tersebut, kurikulum apa yang digunakan atau yang diterapkan? Mari kita review terlebih dahulu sebelum kita membahas asesmen diagnostik. Ternyata sebelum pandemi kita menggunakan kurikulum 13 dengan pembelajaran tatap muka dan suasananya normal. Namun setelah itu muncullah pandemi COVID-19 sehingga ada penyesuaian target kurikulum 2013 dan pembelajarannya dilakukan secara daring, tidak normal, sehingga itu akan mempengaruhi dengan adanya penurunan capaian belajar, sehingga diperlukan asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik muncul pada bagian ini, pada masa peralihan dari COVID ke new normal. Pada tahap new normal seperti sekarang ini, kita melakukan penyesuaian kurikulum 2013, di mana hal itu diawali dengan asesmen diagnostik dan pembelajarannya dilakukan sesuai protokol kesehatan. Pembelajarannya pun dilakukan secara daring dan blended. Next. Nah, keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik juga telah menetapkan aturan atau pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan, di mana pada nomor 2 itu dijelaskan bahwa pembelajaran diawali dengan asesmen diagnostik peserta didik yang perkembangan atau hasil belajarnya paling tertinggal berdasarkan hasil asesmen diagnostik diberikan pendampingan belajar secara afirmatif. Dari pemerintah pun juga sudah melakukan perintah agar masing-masing lembaga melakukan asesmen diagnostik. Nah, apa dan bagaimana asesmen diagnostik? Next. Asesmen diagnostik adalah asesmen yang digunakan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai kompetensi dan kondisi peserta didik. Kemendikbud nomor 719/P/2020. Next. Adapun tujuan asesmen diagnostik. Next. Yaitu secara umum asesmen diagnostik bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar peserta didik dan mengetahui kondisi awal peserta didik. Asesmen diagnostik ini terbagi menjadi
dua, yaitu yang pertama asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen kognitif, di mana masing-masing memiliki tujuan. Untuk yang kognitif, yaitu tujuannya mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi peserta didik. Kemudian mengetahui aktivitas peserta didik selama belajar di rumah. Yang ketiga, mengetahui kondisi keluarga peserta didik. Yang keempat, mengetahui latar belakang pergaulan peserta didik. Dan yang kelima, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat peserta didik. Itu adalah tujuan asesmen diagnostik non-kognitif. Adapun yang kognitif memiliki tujuan yang pertama, mengidentifikasi capaian kompetensi peserta didik. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata peserta didik. Dan yang ketiga, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada peserta didik yang kompetensinya di bawah rata-rata. Yang pertama kita bahas terkait asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal seperti berikut, sama seperti tujuan asesmen diagnostik non-kognitif tadi, yaitu berkaitan dengan kesejahteraan psikologis, emosional, aktivitas peserta didik ketika di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan, serta gaya belajar, karakter, dan minat peserta didik. Kemudian ada tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif. Yang pertama yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Tips, keterampilan bertanya dan membuat pertanyaan sangat penting pada asesmen diagnostik non-kognitif ini. Karena dilakukan berdasarkan pertanyaan ataupun wawancara. Yang pertama, contoh kegiatan persiapan. Pada tahap persiapan ini bisa menyiapkan alat bantu berupa gambar yang mewakili emosi peserta didik. Siapkan pertanyaan panduan seperti apa yang kamu rasakan saat ini, bagaimana perasaanmu ketika belajar di rumah. Kemudian kita membuat daftar pertanyaan kunci mengenai peserta didik, seperti apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah, apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika di rumah, serta apa harapanmu. Kemudian masuk pada tahap kegiatan pelaksanaan, di mana peserta didik diminta mengekspresikan perasaan selama belajar di rumah, seperti bercerita, menulis, atau menggambar. Strategi dalam tanya jawab. Yang pertama, yaitu pastikan pertanyaan yang kita buat itu jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, sertakan acuan dan stimulus informasi yang membantu peserta didik menemukan jawabannya. Berikan waktu berpikir kepada peserta didik sebelum menjawab pertanyaan. Saat peserta didik menjawab pertanyaan, berikan penguatan, berikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam, dan mengembalikan fokus jika jawaban itu mulai menyimpang. Adapun ketika peserta didik balik bertanya, kita perlu langsung meresponnya pertanyaan dari peserta didik. Kemudian membantu peserta didik untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaannya sendiri. Yang ketiga, saat peserta didik menjawab pertanyaan, mencoba untuk mengarahkan kembali ke pertanyaan jika itu menyimpang dari pertanyaan. Memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami. Serta kita perlu menunggu beberapa saat agar peserta didik juga bisa berpikir terkait jawabannya. Kemudian tahap terakhir yaitu adanya tindak lanjut.
Di mana tindak lanjut ini kita perlu mengidentifikasi peserta didik dari ekspresi emosionalnya baik itu positif maupun negatif ketika diajak berdiskusi empat mata. Yang kedua, kita menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan ke peserta didik serta orang tua apabila itu diperlukan. Dan yang ketiga, mengulangi pelaksanaan asesmen kognitif pada awal pembelajaran. Next, asesmen selanjutnya yaitu asesmen diagnostik kognitif, di mana ini akan dijelaskan oleh Pak Furkon. Kepada Pak Furkon, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Rofi. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu sekalian? Sudah Pak Fur. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ibu Rofi mengenai asesmen diagnostik. Pada asesmen diagnostik ada yang namanya asesmen diagnostik kognitif. Apa itu asesmen diagnostik kognitif? Yaitu asesmen yang bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar peserta didik dalam topik atau sebuah mata pelajaran. Asesmen ini dapat dilakukan secara rutin yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala, yang dilakukan pada awal pembelajaran atau pada akhir pembelajaran setelah guru selesai menjelaskan atau membahas sebuah topik, atau dilakukan pada waktu lain. Nah, asesmen diagnostik ini bisa berupa asesmen formatif atau asesmen sumatif. Tahapan-tahapan melaksanaannya pada asesmen diagnostik kognitif ini adalah yang pertama yaitu persiapan, dan yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tindak lanjut. Tidak jauh berbeda dari asesmen diagnostik kognitif non-kognitif yang barusan dijelaskan oleh Bu Rofi. Dan ini penting untuk diperhatikan bagi kita sebagai seorang guru, bahwa asesmen diagnostik kognitif itu dilakukan untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan peserta didik, bukan untuk mengejar target. Kemudian contoh-contoh persiapan dan pelaksanaan. Pada tahapan yang ini, yang tiga, ada persiapan, ada pelaksanaan, dan tindak lanjut. Pertama adalah persiapan dan pelaksanaan. Apa saja kegiatannya? Yang pertama bisa membuat jadwal asesmen, jadwal penilaian, mau dilakukan kapan misalnya. Terus yang kedua, identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar (KD) yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terus yang ketiga, kita harus menyusun pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru. Kemudian 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawahnya. Dan 2 pertanyaan, 2 soal dengan topik 2 kelas di bawah. Dari sini ada 10 pertanyaan. Saya perjelas, 2 pertanyaan sesuai dengan kelasnya. Kemudian 6 pertanyaan di bawah 1 kelas di bawahnya. Dan 2 pertanyaan di atas sesuai dengan pertanyaan dengan topik yang meliputi yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang yang sedang dilakukan atau pada jenjang sekarang. Lah, pada soal ini diberikan soal asesmen untuk semua peserta didik di kelas, baik yang belajar tatap muka ataupun yang sedang belajar secara daring di rumah. Jadi asesmen ini berlaku untuk semua peserta didik, baik yang belajar di sekolah atau secara tatap muka langsung maupun yang belajar di rumah. Kemudian selanjutnya contoh kegiatan tindak lanjut. Lah, yang pertama yang harus kita lakukan sebagai seorang guru, melakukan pengolahan hasil asesmen. Setelah tadi kita memberikan instrumen soal atau penilaian asesmen, kita melakukan pengolahan hasil asesmen. Terus yang kedua, bagi peserta didik menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, peserta didik dengan nilai rata-rata kelas
akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai dengan fasenya. Terus kelompok yang kedua, peserta didik dengan nilai di bawah rata-rata, mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Terus kelompok yang ketiga, peserta didik dengan nilai di atas rata-rata untuk mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Jadi hasil dari asesmen yang tadi itu dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Bisa dibagi sesuai dengan nilai rata-rata. Terus yang di atas rata-rata dan di bawah rata-rata. Jadi semuanya terbagi menjadi 3 kelompok. Terus yang ketiga yang harus dilakukan untuk tindak lanjut, yaitu melakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan peserta didik. Jadi dilakukan penilaian sesuai dengan topik yang diajarkan dari setiap kelompok di atas, dari 3 kelompok di atas. Kemudian ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang bervariasi sampai peserta didik dapat mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Dan juga ini penting bagi seorang guru untuk menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di dalam kelas dengan peningkatan rata-rata. Berlaku untuk semua murid di kelas, baik yang belajar secara langsung tatap muka maupun yang belajar online di rumah daring. Kemudian tahapan-tahapan pada asesmen diagnostik. Yang pertama, menganalisis kompetensi dasar, mengidentifikasi KD-nya kita identifikasi. Terus selanjutnya menganalisis keterkaitan materi pada KD prasyarat dengan KD di kelas asesmen. Dan selanjutnya menyusun soal yang akan diberikan kepada peserta didik. Dan menganalisis jawaban peserta didik, kemudian diinterpretasi dan dilakukan tindak lanjut. Ini adalah tahapan-tahapan asesmen diagnostik kognitif. Kemudian kami sajikan jurnal atau artikel untuk melengkapi presentasi kelompok kami. Di sini kami mengambil artikel dari jurnal jurnal dari Pendidikan Sains Universitas Negeri Surabaya dalam pembelajaran di SMP atau MTS wilayah Menganti Gresik. Dan artikel ini disusun oleh Diki Firmansyah dan dosen kita semua, Pak Elok Sudibyo, di jurusan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya. Di sini di abstrak tertulis bahwa penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui desain dan implementasi asesmen diagnostik di 3 sekolah menengah pertama berdasarkan kategori kualitas sekolah. Jadi sampelnya adalah sampel penelitian pada kali ini adalah 3 sekolah menengah pertama sederajat SMP ataupun MTS dengan kategori akreditasi sekolah atau kualitas sekolah. Desain penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah guru pada mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam pada 3 sekolah tersebut di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Nah, pemilihan sekolah ini berdasarkan kategori kualitas sekolah, yaitu SMP Negeri 29 Gresik dengan akreditasi sekolah A, kemudian SMP Sunan Giri Menganti dengan akreditasi sekolah A, dan MTS Salafiyah Menganti Gresik dengan akreditasi sekolah B. Jadi sampelnya yaitu 3 sekolah dengan akreditasi yang berbeda-beda. 2 dengan akreditasi A dan 1 dengan akreditasi B. Kemudian metodenya menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner pada media Google Form. Teknis analisis data pada penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil dalam penelitian ini adalah semua guru mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam di semua sekolah tersebut telah mengimplementasikan asesmen diagnostik sebelum proses pembelajaran di kala pandemi COVID-19 dan sesuai dengan aturan dari Kemendikbud pada tahun 2020. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi dan desain diagnostik tidak berdasarkan pada sekolah dengan kualitas yang baik, namun bergantung pada pemahaman guru akan pentingnya asesmen yang membuat guru IPA di 3 sekolah tersebut mengimplementasikan asesmen diagnostik dengan tujuan untuk membantu peserta didik lebih memahami materi serta mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran di kala pandemi COVID-19. Jadi dari abstrak yang disajikan oleh peneliti ini sudah jelas tujuannya apa dan hasil dari penelitian ini apa. Nah, yang kita ketahui bersama bahwa asesmen diagnostik digunakan untuk menemukan kekuatan dan kelemahan. Setelah guru mengetahui letak kesulitan siswa, maka guru dapat merancang instrumen yang akan digunakan pada pembelajaran berikutnya. Pada masa pandemi COVID-19, semua guru dihimbau untuk melakukan asesmen diagnostik. Itu sesuai dengan aturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2020. Maka peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui implementasi desain asesmen diagnostik pada 3 sekolah sesuai dengan apa yang tertera di abstrak. Semua data hasil penelitian ini diuraikan berdasarkan fokus pertanyaan penelitian sebagai berikut. Jadi yang diteliti adalah guru IPA dari masing-masing atau dari 3 sekolah SMP yang meliputi pertanyaan, apakah Bapak atau Ibu menerapkan asesmen diagnostik sebelum pembelajaran? Dari beberapa guru dan jawabannya ini diuraikan dalam bentuk diagram lingkaran persentase penerapan asesmen diagnostik di 3 sekolah, di mana semuanya dalam tanda hijau. Dan ini dapat disimpulkan dari diagram ini bahwa dari 10 responden yang terdiri dari 3 sekolah, semuanya menerapkan asesmen diagnostik. Tidak ada yang tidak menerapkan asesmen diagnostik dari 3 sekolah tersebut. Kemudian, setelah dilakukan penjaringan terkait penerapan asesmen diagnostik sebelum pembelajaran, maka peneliti menggali informasi terkait alasan mengapa menerapkan asesmen ini, asesmen diagnostik, dan bagaimana caranya dan hasilnya seperti apa, dan untuk apa digunakan asesmen diagnostik ini. Nah, dilihat berdasarkan gambar yang tadi, diagram, yaitu semua guru IPA melakukan atau mengimplementasikan asesmen diagnostik di kala pandemi. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang berbunyi, pada masa pandemi ini sebelum pembelajaran guru dihimbau untuk melakukan asesmen diagnostik. Nah, pertanyaan-pertanyaannya seperti apa yang dilakukan oleh peneliti? Yang pertama, mengapa Bapak atau Ibu menerapkan asesmen diagnostik sebelum pembelajaran? Terus, yang kedua, bagaimana cara menerapkan asesmen diagnostik? Dan yang ketiga, hasil dari asesmen diagnostik Bapak atau Ibu gunakan untuk apa? Berdasarkan dari jawaban responden dari 3 sekolah tersebut, maka dapat disimpulkan guru akan mendesain pembelajaran sesuai dengan pemahaman siswa dan kondisi siswa. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa hasil dari diagnostik bisa digunakan untuk mengetahui permasalahan yang dialami peserta didik seperti kesulitan materi pada masing-masing individu yang disebutkan oleh Ma'rifah pada tahun 2017. Jadi semua guru pada 3 sekolah ini melaksanakan asesmen diagnostik ini untuk mengetahui pemahaman siswa pada kondisi awal. Hasil dari asesmen diagnostik digunakan untuk merencanakan atau mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kondisi
peserta didik. Dari hasilnya asesmen ini, guru dapat merancang perangkat atau ya mendesain perangkat pembelajaran sesuai dengan keadaan peserta didik dari masing-masing sekolah. Sebab capaian pembelajaran masing-masing peserta didik selama belajar dari rumah atau daring itu tidak sama dengan belajar di sekolah. Hal ini dinyatakan oleh Arifin pada tahun 2019 dan Hikmasari pada tahun 2017. Kemudian dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa asesmen diagnostik telah dilakukan oleh guru IPA di wilayah Menganti pada 3 sekolah yang tadi. Sebelum pembelajaran dan implementasi asesmen diagnostik tidak bergantung pada kualitas akreditasi sekolah. Desain dari asesmen diagnostik berupa tes dan wawancara, dan hasil asesmen diagnostik berupa informasi terkait kelemahan peserta didik digunakan sebagai dasar untuk menyusun pembelajaran yang mampu membantu peserta didik lebih memahami materi sesuai kondisi masing-masing dan mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran di kala pandemi COVID-19. Yang dapat kita simpulkan, dapat kita pahami bersama bahwa dari ketiga sekolah yang diambil, yang dibuat sampel tadi, berdasarkan akreditasi atau kualitas suatu sekolah itu, dapat disimpulkan bahwa asesmen diagnostik itu tidak bergantung pada kualitas dari sekolah itu sendiri, tetapi bergantung pada kemampuan peserta didik. Jadi dari asesmen itu kita dapat mengetahui informasi kelemahan dari peserta didik di tiap-tiap sekolah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Bu Devian. Persilahkan, Bu Dev. Baik, terima kasih. Di sini kami akan melanjutkan penjelasan tentang penilaian otentik. Nah, apa sih penilaian otentik itu? Jadi, penilaian otentik itu menjadi salah satu penekanan orientasi dalam implementasi kurikulum 2013 yang berbeda dari penilaian konvensional. Jika pada penilaian konvensional berdasarkan dikti, pada tahun 2003 halaman 13-14, siswa itu memilih respon yang telah tersedia pada perangkat penilaian. Maka, pada penilaian otentik, siswa menampilkan atau mengerjakan suatu tugas atau proyek. Nah, standar penilaian pendidikan Permendikbud nomor 66 tahun 2013 menyatakan bahwa penilaian otentik adalah penilaian hasil belajar siswa mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap siswa terhadap standar yang telah ditetapkan. Nah, cakupan dari penilaian ini merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran atau kompetensi muatan atau kompetensi program dan proses. Next. Nah, karakteristik penilaian otentik berdasarkan Kunandar pada tahun 2013 halaman 39 hingga 40 yaitu ada 4. Yang pertama bisa digunakan untuk formatif dan sumatif. Yang kedua untuk mengukur keterampilan dan performansi, bukan mengingat fakta. Yang ketiga berkesinambungan dan terintegrasi dengan proses pembelajaran. Dan yang keempat dapat digunakan sebagai feedback. Selanjutnya, karakteristik penilaian otentik berdasarkan Basuki dan kawan-kawan yaitu ada 10. Yang pertama melibatkan pengalaman nyata, yang kedua dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung, yang ketiga mencakup penilaian pribadi atau self-assessment dan refleksi, yang keempat yang diukur keterampilan dan performansi bukan mengingat fakta, yang kelima berkesinambungan, yang keenam terintegrasi, yang ketujuh dapat digunakan sebagai umpan balik,
Yang kedelapan, kriteria keberhasilan dan kegagalan diketahui siswa dengan jelas. Yang kesembilan, menggunakan bermacam-macam instrumen pengukuran dan metode yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. Dan yang terakhir adalah bersifat komprehensif dan holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu pelaksanaan dari penilaian otentik pada mata pelajaran IPA. Nah, berdasarkan pedoman buku guru mata pelajaran IPA Kemendikbud, penilaian proses pembelajaran IPA ini menggunakan pendekatan penilaian otentik, di mana penilaian ini menilai kesiapan peserta didik, proses dan hasil belajar secara utuh. Nah, keterpaduan penilaian ketiga komponen akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar peserta didik atau bahkan mampu menghasilkan dampak instruksional dan dampak pengiring dari pembelajaran, di mana dalam pelaksanaannya ini terdiri dari perencanaan dan pelaksanaan penilaian, ruang lingkup, teknik, dan instrumen penilaian. Sekarang kita mulai untuk perencanaan dan pelaksanaan penilaian. Pada perencanaan penilaian dilakukan sejak awal tahun ajaran sebagai dinyatakan dalam RPP yang disusun berdasarkan silabus dengan mengembangkan nilai-nilai kultur sekolah, yaitu guru menentukan tujuan dan indikator yang akan dicapai dalam kegiatan penilaian pembelajaran. Selanjutnya, membuat butir soal lengkap dengan rubrik penskoran atau kunci jawaban. Nah, sedangkan pada pelaksanaannya, guru melakukan kegiatan penilaian yang mengacu pada RPP, di mana guru melakukan kegiatan penilaian berupa penilaian formatif dan sumatif. Penilaian dilakukan saat pembelajaran berlangsung atau setelah proses pembelajaran. Selanjutnya, yaitu ruang lingkup, teknik, dan instrumen penilaian. Nah, penilaian dari autentik ini terbagi menjadi penilaian kompetensi sikap, kompetensi keterampilan, dan kompetensi pengetahuan. Pada penilaian kompetensi sikap, guru melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat atau peer evaluation oleh siswa, dan jurnal. Kemudian untuk penilaian kompetensi pengetahuan, guru menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis dan penugasan. Tes tulis yang mereka gunakan bervariasi, antara lain bentuk pilihan ganda, isian singkat, dan uraian. Sedangkan pada penilaian kompetensi keterampilan, guru menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut siswa mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik. Next. Nah, selanjutnya untuk pelaporan hasil penilaian dari otentik ini, setelah melakukan penilaian, guru mengoreksi pekerjaan siswa dan membuat laporan hasilnya dengan cara membuat rekap nilai. Nah, berdasarkan Majid, salah satu tujuan penilaian yaitu pengecekan kelemahan-kelemahan yang dialami anak didik dalam proses pembelajaran, sehingga siswa yang telah mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM dapat lanjut ke kompetensi dasar berikutnya. Sedangkan jika belum mencapai KKM, maka mereka harus melakukan remedial. Next. Nah, ini adalah contoh dari penilaian otentik pada penilaian sikap atau efektif, yaitu di sini membuat rubrik, ya, di mana pada rubrik ini terdiri dari nama, kemudian ada aspek yang dinilai. Nah, pada aspek yang dinilai ini ada beberapa kategori dan ada keterangan ya dan tidak. Nah, nanti bisa di checklist yang sesuai dengan aspek tersebut. Next. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari penilaian kompetensi pengetahuan, di mana di sini disajikan sebuah soal isian atau IC, kemudian disajikan bagaimana penilaiannya, yaitu di sini ada pembahasan mulai diketahui, ditanya dan dijawab, dan bagaimana cara penskoran atau rubrik penskoran. Ada aspek yang dinilai dan skor, di mana dalam hal ini skor maksimum ini per soal adalah 20, dan untuk mencapai nilai akhirnya maka di sini
20, skor maksimum dikali 5 sama dengan 100, seperti itu. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Putih. Baik, terima kasih Bu Devian. Yang selanjutnya adalah penilaian kompetensi keterampilan. Nah, pada penilaian kompetensi keterampilan ini contohnya adalah dalam pelaksanaan sebuah percobaan dengan 3 tujuan. Di sini terdapat tabel yang terdiri atas nomor, nama, aspek yang dinilai dengan jumlah skor. Untuk rubrik penilaian keterampilan ini adalah melakukan dengan sangat tepat, tepat, agak tepat, kurang tepat, atau tidak tepat. Nah, untuk rubrik penilaian keterampilan ini sangat tepat, tepat, tidak tepatnya itu berdasarkan beberapa kriteria penilaian pada slide selanjutnya. Pak Pur, next slide. Nah, untuk tabel skornya adalah seperti ini. Ada keterampilan yang dinilai. Pada keterampilan yang dinilai ini terdapat 5 skor yang dapat dilakukan. Ketika menyiapkan alat dan bahan percobaan, itu nanti kita sebagai guru bisa menilai para peserta didik apakah peserta didik itu dapat menyiapkan alat dan bahan percobaan serta merangkainya dengan sangat tepat. Nah, karena keterampilan itu adalah aspek ketika peserta didik melaksanakan suatu tugas, maka aspek keterampilan itu dilakukan secara pengamatan individu dari guru tersebut untuk tepat dan sangat tepatnya. Next, Pak Pur. Yang selanjutnya ada faktor-faktor kendala pelaksanaan penilaian otentik mata pelajaran IPA. Yang pertama adalah proses penilaiannya harus berlangsung setiap proses pembelajaran. Maka pelaksanaannya menjadi lebih merepotkan karena tugas guru akan semakin kompleks, di mana jumlah siswa yang banyak juga menjadi kendala bagi guru-guru dalam melakukan penilaian kompetensi sikap. Di sini, guru harus fokus, cermat, dan teliti mengamati sikap dan perilaku siswa dalam proses pembelajaran, sehingga administrasi penilaian ini juga membutuhkan waktu yang banyak. Next. Di sini kami mencantumkan contoh jurnal dari jurnal Inquiry FKIP UNS yang berjudul Pengembangan Instrumen Penilaian Otentik berbasis Scientific Literasi pada Pembelajaran Fisika di SMA sebagai implementasi kurikulum 2013. Next, Pak Pur. Di sini terdapat hasilnya dalam bentuk tabel, yakni bentuk tes dalam instrumen penilaian otentik berbasis scientific literasi. Nah, pada proses pengembangan instrumen ini berbasis scientific literasi pada pembelajaran fisika di SMA sebagai implementasi kurikulum 2013 yang mengacu pada model 4D yang dikembangkan oleh Tia Gajaran yang terdiri dari tahap define, design, develop, dan disseminate. Pada tabel 1 ini merupakan tahap desain yang memberikan beberapa hasil penelitian. Penentuan pada tes acuan ini berpatokan yakni menghasilkan butir-butir soal tes yang otentik, yaitu tes pada tiap akhir pertemuan. Pada contohnya di sini, pada jurnal ini adalah tes materi suhu dan kalor. Nah, selain itu, dikembangkan pula tes non-otentik, yaitu tes pada akhir materi pokok suhu dan kalor. Nantinya, semua tes tersebut akan menjadi bagian isi dalam instrumen penilaian otentik berbasis scientific literasi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Nah, sedangkan untuk format instrumen penilaian yang dikembangkan ini disusun berdasarkan tes acuan patokan dan media yang ditentukan dengan disesuaikan format penilaian otentik. Next, Pak Pur. Nah, untuk jurnal yang kedua adalah jurnal biogenesis, yakni instrumen penilaian otentik pada pembelajaran IPA kelas 7 SMP di Pekanbaru. Next. Nah, pada hasilnya
pada jurnal tersebut melakukan 3 kompetensi, yaitu kompetensi pengetahuan, kompetensi sikap, dan kompetensi keterampilan. Pada tabel 1 terdapat kompetensi pengetahuan, di mana di sini terdapat 3 indikator yang memiliki kriteria kurang sekali, di mana guru tidak membuat kisi-kisi soal yang juga digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan soal uraian. Kisi-kisi soal sangat penting dalam menyusun soal uraian, di mana dalam kisi-kisi soal terdapat indikator yang akan guru ukur, nomor soal, serta tingkatan kemampuan kognitif yang ingin diukur dari masing-masing soal. Hal ini juga sesuai dengan pendapat menurut Kunandar tahun 2013 bahwa penyusunan kisi-kisi merupakan langkah yang sangat penting yang harus dilakukan sebelum penulisan soal. Karena tanpa adanya indikator di dalam kisi-kisi, maka tidak dapat diketahui arah dan tujuan pada setiap soalnya. Lalu yang kedua, terdapat kunci jawaban. Di sini kriterianya adalah kurang sekali. Kunci jawaban yang digunakan guru dalam pedoman akan diberikan oleh peserta didik, karena memeriksa jawaban soal-soal uraian tidak semudah memeriksa tes objektif, sehingga kunci jawaban sangatlah diperlukan. Menurut Hasnunidah tahun 2005, sebuah instrumen penilaian haruslah mencantumkan kunci jawaban untuk masing-masing soalnya. Untuk indikator yang ketiga adalah terdapat bobot skor. Bobot skor di sini akan mempermudah guru dalam memberikan nilai atas jawaban yang diberikan oleh peserta didik. Besarnya skor bagi setiap komponen atau rentangan skor dapat diperoleh untuk setiap kriteria dalam soal yang bersangkutan. Menurut Raja tahun 2008, scoring bisa digunakan dalam berbagai bentuk, misalnya skala 1-4, skala 1-10, atau 1-100. Yang kedua ada kompetensi sikap. Dalam tabel ini terdapat 1 indikator yang mencapai kriteria kurang sekali, yakni terdapat deskriptor penilaian. Indikator kemampuan perintah melaporkan hasil unjuk kerja yang guru buat adalah mengkomunikasikan dan menarik kesimpulan untuk percobaan ini. Untuk indikator mengkomunikasikan, Untuk kompetensi sikap ini adalah terdapat deskriptor penilaian. Di sini guru tidak mencantumkan deskriptor untuk masing-masing capaian tiap indikator, yakni untuk indikator jujur, disiplin, hati-hati, dan kerjasama. Di dalam observasi, tiap indikator akan disertai dengan nilai untuk setiap aspeknya. Hal ini sesuai dengan Permendikbud tahun 2013 bahwa tingkat capaian kinerja atau deskriptor umumnya ditunjukkan dalam angka-angka dan yang digunakan dalam buku panduan adalah 1-5. Karena kompetensi sikap ini adalah pengamatan, maka guru harus mencantumkan deskriptor pada masing-masing capaian tiap indikatornya dengan indikator sesuai dengan kriteria yang akan dinilai oleh guru. Selanjutnya, next Pak Fur. Di sini terdapat 1 indikator yang berkriteria kurang, yakni mencantumkan indikator kemampuan mempersiapkan alat dan bahan. Di sini, indikator kemampuan mempersiapkan alat dan bahan tidak dinilai oleh guru. Guru di sini hanya menilai langkah kerjanya yang dilakukan peserta didik dalam praktikum. Adapun praktikum yang dilakukan di sini praktikum SAS, sehingga di mana praktikum ini bertujuan untuk membuktikan terbentuknya amilum dalam proses fotosintesis. Menurut Desti tahun 2004, kemampuan mempersiapkan alat dan bahan dalam suatu praktikum sangat diperlukan, dikarenakan berhasil atau tidaknya suatu percobaan yang akan dilakukan seorang praktikan dapat dilihat dari persiapan yang dilakukan oleh seorang praktikan tersebut. Di sini,
Guru diharapkan agar dapat membuat atau merancangkan instrumen penilaian otentik dengan baik, karena penilaian otentik ini merupakan suatu penilaian yang tepat untuk mengambil keputusan tentang peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan ke Bu Titin. Ya, baik, tepat ya, 1 jam seperti yang kesepakatan kemarin, maksimum 1 jam ya untuk mempresentasikan makalahnya. Berikutnya adalah diskusi ya, tanya jawab yang diharapkan ya dari kelompok lain untuk saling memberikan tanggapannya ya, baik itu mungkin tambahan informasi maupun pertanyaan. Silahkan kita mulai. Ini kelompok 1 yang tampil, berarti 3 kelompok yang lain wajib ya hukumnya untuk bertanya ataupun menanggapinya. Silakan. Menyebutkan nama dan juga dari kelompok apa, kelompok berapa. Kelompok 1 ya, silakan untuk diperhatikan. Silakan, kelompok 2 ya, saya berikan kesempatan kelompok 2. Mohon izin Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan. Pada slide mengenai strategi tanya jawab tadi, pada asesmen non-kognitif itu. Mas Arief, kelompok berapa? Dalam? Dari kelompok 2 Bu. Kelompok 2, iya. Pada slide mengenai strategi tanya jawab pada asesmen non-kognitif tadi, di mana terdapat ketentuan untuk menyertakan acuan dan stimulus informasi. Nah, menurut Bapak Ibu presenter, acuan dan stimulus informasi ini gambarannya seperti apa pada asesmen non-kognitif? Karena menurut saya ini penting sekali guna untuk mengetahui langkah berikutnya di dalam pembelajaran, sekaligus kita dapat sebagai seorang guru dapat mengetahui nanti karakteristik siswa seperti apa pada pembelajaran materi tertentu. Mohon memberikan gambaran untuk acuan dan stimulus informasi yang baik seperti apa. Terima kasih. Ya, dicatat kelompok 1. Berikutnya kelompok yang lain. Ya, terima kasih Bu Titin. Bu Risa ini ya. Iya, Bu. Apakah suara saya sudah terdengar? Yang resen, ya. Halo? Ya, halo. Sudah bisa, Bu? Sudah terdengar jelas, Bu Risa. Ya, terima kasih Bu Titin dan teman-teman. Ini yang mau saya tanyakan terkait apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Presentasinya sudah bagus dan cukup lengkap terkait asesmen diagnostik dan penilaian otentik tadi. Tadi kelompok 1 menyampaikan bahwa asesmen diagnostik ini bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar peserta didik dan mengetahui kondisi awal peserta, terutama di kala pandemi. Yang mau saya tanyakan, tadi kan asesmen diagnostik terdiri atas asesmen non-kognitif dan kognitif. Nah, yang mau saya tanyakan ini untuk pelaksanaannya, yang diberikan terlebih dahulu ini asesmen non-kognitif terlebih dahulu atau kognitif terlebih dahulu, atau bisa dilaksanakan langsung serentak non-kognitif dan kognitif. Karena mengingat karena adanya asesmen diagnostik di awal, tentu ini juga membutuhkan waktu yang tambahan gitu Ibu. Jadi itu yang saya tanyakan kepada kelompok 1 tadi. Jadi apakah pelaksanaannya itu bisa berbarengan atau sendiri-sendiri? Terima kasih. Ya,
Baik, sudah cukup pertanyaannya Bu Risa. Sampun Ibu. Sekarang kelompok 4. Silakan kelompok 4. Ya, baik. Saya ingin bertanya terkait itu, Bu, asesmen diagnostik. Hampir sama teman-teman yang tadi. Tadi kan ada asesmen diagnostik non kognitif sama asesmen diagnostik kognitif. Nah, itu sama seperti Bu Risa, apakah itu memang dilaksanakannya itu harus dua-duanya atau boleh salah satu? Kalau misalnya dua-duanya itu apakah pelaksanaannya bersamaan atau nanti ada urutannya? Lalu untuk yang asesmen diagnostik sendiri itu kan untuk mendiagnosa ya. Nah, itu terkait perkembangan saat ini itu kan ada banyak macamnya asesmen diagnostik yang dikembangkan. Terus tadi juga sudah dijelaskan ada yang lewat wawancara, tes tertulis, sama ada yang bisa menggambarkan sesuatu seperti itu. Nah, menurut kelompok kalian, apakah menurut kelompok Bapak Ibu, apakah tipe asesmen diagnostik yang paling ideal digunakan di kelas seperti itu? Kan ada banyak tipenya tadi. Terus yang tes tertulis itu juga ada yang beberapa tingkatan. Nah, menurut kalian dengan berbagai pertimbangan mungkin apa yang paling ideal? Terus tadi kan juga ada penilaian otentik. Mungkin menurut Bapak Ibu juga apa hubungan antara penilaian diagnostik sama penilaian otentik? Apakah ada hubungannya atau mereka memang berdiri sendiri-sendiri seperti itu? Terima kasih. Ya, silahkan kelompok 1 untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari kelompok yang lainnya. Silakan. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang telah memberikan pertanyaan dan responnya. Mohon izin Bu Titin untuk memberikan tanggapan terkait pertanyaan Bapak Ibu semua. Mungkin nanti bisa ditambahi oleh teman-teman kelompok 1. Yang pertama yaitu dari Pak Arief, yaitu bagaimana contohnya pada strategi tanya jawab dengan diberikan acuan atau stimulus pada penilaian non-kognitif. Sebagai guru, ketika memberikan penilaian atau asesmen non-kognitif, itu untuk mengetahui psikologi dan emosionalnya, guru bisa melakukan dua tindakan atau dua teknik, yaitu dengan melakukan wawancara ataupun diberikan lembar kertas di mana di situ ada pertanyaan. Jadi semisal seperti ini stimulus dan acuannya ya. Ada 10 pertanyaan yang harus kalian jawab dengan jujur, baca dengan teliti. Terus kemudian diberikan acuan bahwa tidak ada jawaban benar atau salah. Jawablah dengan apa adanya sesuai dengan kondisi dirimu. Kalian bebas mengemukakan pendapat dan perasaan kalian agar guru atau kita mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya yang sedang kalian rasakan berkaitan dengan pembelajaran di rumah selama pandemi. Kemudian kerjakan di buku kalian, tulis apabila kalian memiliki pertanyaan kepada Bapak Ibu. Terus kemudian kita meminta kepada peserta didik fotokan jawaban kalian untuk dikirimkan ke WA Ibu. Mungkin itu seperti itu.
gambaran terkait acuan dan stimulus berkaitan dengan asesmen kognitif. Setelah itu diberikan pertanyaan seperti bagaimana perasaanmu selama belajar di rumah? Mungkin di situ misalnya kalau kita diberi lembaran itu ada dikasih emot, terus nanti peserta didik yang memilih atau menceklis, kemudian silahkan tulis dan gambarkan perasaanmu sesuai emoticon. Itu sebagai acuan atau stimulus untuk menjawab. Itu salah satu contohnya. Kemudian ada banyak pertanyaan lagi selanjutnya, misalnya apa saja yang dilakukan di rumah, terus kemudian hal yang paling menyenangkan, kemudian tugas apa yang paling sulit dikerjakan ketika belajar di rumah. Terus yang kedua, dari Bu Risa, nanti untuk setiap pertanyaan bisa ditambahkan oleh teman-teman. Iya, betul. Jadi ini kan diskusi ya, diskusi itu saling mengeluarkan ide-ide dan juga pendapatnya. Jadi mungkin tidak usah terlalu kaku ya. Jadi silakan kalau mau menambahkan atau akan memberikan sanggahan ataupun bisa meresen, bisa mengacungkan tangan. Ya, jadi setelah Mbak Rofiatul, ini masih terus ya, Mbak Rofiatul mau menambahkan lagi jawabannya. Nanti kelompok yang lain bisa anggota dari kelompok 1 bisa menambahkan atau melengkapi. Ya, silakan. Oke. Yang kedua berkaitan dengan pelaksanaan dari adanya asesmen kognitif dan non-kognitif, apakah itu dilakukan salah satu atau dua-duanya? Kalau menurut kami itu berdasarkan dari tujuan asesmen diagnostik sendiri, bahwa ini bukan menilai target belajar atau target, misalnya kayak di rapot itu kan kita perlu menuliskan pencapaian peserta didik. Tapi tujuan asesmen ini adalah untuk sebagai guru mengetahui karakteristik dan kemampuan dasar peserta didik, sehingga guru bisa menentukan seperti apa rancangan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas tersebut, sehingga untuk pelaksanaannya baiknya keduanya, karena tujuan dari pembelajaran sendiri kita juga ada 3, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, sehingga dari adanya kognitif dan non-kognitif ini sama-sama penting, karena yang kognitif nanti kita bisa mengetahui kemampuan dasar pemahaman peserta didik berkaitan dengan topik materi yang akan kita berikan atau pemahamannya pada materi sebelumnya. Kemudian yang kedua, kita mengetahui kondisi peserta didik, baik itu psikologinya, emosionalnya. Mungkin seperti ini. Contohnya, kayak peserta didik tidak memahami materi yang sebelumnya dibahas. Nah, mungkin kita tidak tahu bagaimana kondisinya sebenarnya yang terjadi. Apakah peserta didik di situ memang mungkin ada suatu hal di keluarganya yang menimbulkan tidak fokus belajar, atau mungkin pada pergaulannya yang di mana dia sering bermain sehingga durasi belajarnya di rumah berkurang. Nah, hal-hal seperti itu guru juga perlu mengetahuinya, kayak gitu. Mungkin dengan mengetahui hal seperti itu, guru bisa melakukan pendampingan, kayak itu pengarahan, karena guru selain meningkatkan kecerdasan atau kognitifnya peserta didik, guru juga diharapkan mampu memberikan contoh dan mengarahkan terkait sikap dan karakter dari peserta didik. Untuk yang ketiga kayaknya sama ya pertanyaannya, nanti bisa dijawab oleh teman-teman kelompok yang lain. Kemudian untuk yang terakhir, hubungan otentik dengan
diagnostik. Jadi dari diagnostik dan autentik ini sebenarnya kalau kita mau mengaitkan bisa dikaitkan. Cuma kalau kita tidak mau mengaitkan juga bisa karena tujuannya berbeda. Kalau yang diagnostik ini tujuannya adalah dilakukan di awal pembelajaran di mana dengan tujuan guru mengetahui karakteristik dan kondisi peserta didik. Kemudian yang untuk assessment ini penilaiannya berkaitan dengan proses pembelajaran di mana itu berbasis proyek. Untuk selebihnya bisa ditambahkan oleh teman-teman kelompok 1. Ya, itu tadi jawaban dari kelompok 1 ya, Mbak Robiatul. Ya, saya memberikan kesempatan pada anggota yang lain dari kelompok 1. Siapa yang lebih dulu? Saya Bu mau menambahkan. Ya, silakan. Saya mau menambahkan tentang jawaban dari Bu Robi. Suaranya kurang keras, Mbak. Apakah sudah jelas? Ya. Yang pertama saya mau menambahkan terkait dengan pertanyaan dari Pak Arif, yaitu untuk memberi acuan atau stimulus informasi yang baik itu yang seperti apa. Nah, di sini kan kita tahu bahwa tujuan dari asesmen diagnostik non kognitif sendiri itu meliputi kesejahteraan psikologi, sosial emosi, aktivitas peserta didik selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan peserta didik, dan gaya belajar, karakter, serta minat peserta didik. Jadi untuk stimulus informasinya, mungkin kita bisa memancing dengan kalimat-kalimat pertanyaan seperti bagaimana kegiatan pembelajaran selama di rumah. Nah, otomatis nanti peserta didik akan memberikan respon dan jawaban terkait dengan pertanyaan yang diberikan oleh guru. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, yaitu terkait dengan pertanyaan dari Bu Risa, sebaiknya penilaian diagnostik non kognitif maupun kognitif saya ulangi untuk menjawab pertanyaan yang kedua dari Bu Risa, sebaiknya untuk pelaksanaan penilaian diagnostik kognitif dan non kognitif ini sama-sama dilakukan. Kenapa? Karena untuk mendiagnosis kemampuan peserta didik, jadi dilakukan secara berurutan. Mungkin bisa ke non kognitif dulu, sehingga kita tahu bagaimana kita sebagai guru itu tahu bagaimana kondisi awal peserta didik. Apakah peserta didik itu memiliki kesiapan untuk menerima materi pembelajaran yang akan kita lakukan. Selanjutnya untuk kognitif, penilaian diagnostik kognitif sendiri kita dapat mengetahui kemampuan awal dari peserta didik. Jadi dari kemampuan tersebut kita tahu peserta didik ini kemampuannya seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, untuk menjawab pertanyaan dari Bu Indah tentang apa hubungan antara penilaian diagnostik dan penilaian otentik. Nah, di sini saya mau memberikan contoh. Kalau kemampuan diagnostik kan untuk mengetahui kemampuan awal atau mendiagnosa kemampuan awal peserta didik baik dari kesiapan psikologi, emosional, dan kemampuan kognitif. Mungkin contohnya kegiatan pendidikan, jadi kegiatan ini penilaian diagnostik ini dilakukan sebelum kita melakukan pembelajaran. Sedangkan untuk penilaian otentik ini adalah penilaian yang dilakukan selama pembelajaran dan
sudah ya. Kemudian anggota kelompok yang lainnya menanggapi ketiga pertanyaan, yaitu yang belum Pak Furkon atau Bu Putih tadi, mana yang Iya Bu. Ya, Bu. Bu Putih dulu mungkin. Ya, terima kasih Pak Furkon. Saya melengkapi saja untuk asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif. Nah, pada asesmen Furkon, apabila menggunakan gambar, kita sudah tahu gambar itu pemaknaannya seperti apa. Sama mungkin dikasih batasan apa yang ingin kita diagnostik, misal kayak cara belajarnya, berarti ya pertanyaan-pertanyaannya itu hanya seputar gaya belajar seperti itu. Soalnya kalau mengenai masalah di rumah itu kan biasanya tiap anak beda-beda. Nah, untuk menggeneralisasinya itu lebih susah, tapi saya juga belum berpengalaman di situ. Jadi hanya gambaran pemikiran saja seperti itu. Mungkin yang lain ingin menanggapi baik tentang diagnostik non kognitif maupun yang kognitif. Ya, ada tanggapan dulu dari yang lain atau kelompok 1 yang sudah disampaikan Pak Furkon. Iya, mohon izin untuk menambahkan. Iya. Oke, ada 2 pertanyaan yang tadi. Yang pertama sudah disampaikan oleh Pak Furkon. Yang kedua berkaitan dengan kognitif. Kalau yang pertama, kalau dari saya pribadi, karena saya tipenya adalah suka speak up, sehingga lebih ngena ketika bercerita. Tapi memang di kekurangannya adalah durasi waktunya, sehingga nanti mungkin bisa kerjasama dengan guru BK. Karena itu berkaitan dengan kondisi psikologi dan emosional peserta didik. Yang kedua yaitu terkait asesmen non kognitif. Jadi di sini kita punya strategi susunan pernyataan yang di situ bisa mendiagnosis kemampuan dasar peserta didik. Ada 10 kita berikan 10 pertanyaan, di mana 2 pertanyaan itu sesuai dengan kelasnya. Misalnya kita berikan pada kelas 1 SMA, jadi 2 pertanyaan itu 1 SMA misalnya berkaitan dengan yang paling awal itu pengukuran ya. Pengukuran, misalnya topiknya seperti itu. Jadi 2 pertanyaan berkaitan dengan materi di kelasnya. Terus kemudian 6 pertanyaan itu berkaitan dengan topik 1 kelas di bawahnya, berarti di kelas 3 SMP. Misalnya berkaitan dengan besaran. Kemudian yang terakhir itu 2 soal dengan topik 2 kelas di bawahnya, misalnya berkaitan dengan operasi operasi matematikanya seperti itu. Seperti itu nggih, Bu Indah pertanyaannya. Untuk tipe yang paling ideal uraian atau pilihan ganda? Pilihan ganda. Nah, iya, pilihan ganda kan juga sekarang
sudah sering dikembangkan seperti teks diagnostik pilihan ganda, ada yang hanya 2 tingkat, ada yang 3 tingkat, 4 tingkat, hingga 5 tingkat, seperti itu. Mungkin lebih baik uraian atau pilihan ganda yang bertingkat itu, atau mungkin bagaimana menurut kelompok? Dari kelompok 1 itu lebih tepat untuk tujuannya, yaitu berkaitan dengan yang uraian, yang entah itu 2 tingkat, entah itu 3 tingkat, ataupun yang 4 tingkat. Karena dari situ kita dapat mengetahui kenapa peserta didik memilih jawaban seperti itu, alasannya apa, sehingga di situ bisa kita analisis, oh iya ternyata ini pemahamannya sudah baik, ini pemahamannya di bagian ini belum, sehingga itu untuk menganalisis dan mendiagnosisnya lebih mudah. Kalau pilihan ganda, kita kesulitan untuk mengetahui, terkadang bisa juga Pak Patung gitu, ataupun dengan artinya kita tidak tahu alasannya peserta didik seperti apa, mengapa memilih jawaban itu. Mungkin itu saja. Mungkin ada yang teman-teman lain yang mau menambahi. Mungkin ini karena waktu ya, kan. Oke, dan 8.40 mau kuliah lagi. Jadi tadi ini pembahasan yang menurut saya juga penting ya untuk diketahui ya. Jadi penilaian otentik yang ini menjadi substansi pelaksanaan penilaian Bapak Ibu dalam keseharian itu kan dalam kurikulum 13 itu mengacu ke penilaian otentik. Tidak hanya menilai apa yang diketahui, juga bagaimana yang diketahui itu bermanfaat atau digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang biasanya lebih ke performance assessment antara lain. Nah, kemudian juga tes diagnostik. Tadi salah satu slide ya menampilkan fungsi utama dari tes diagnostik, yaitu untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan, untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan siswa ketika mempelajari sesuatu, dan juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi masalah atau kesulitan yang dialami oleh siswa, ya. Kemudian mungkin yang di sini Bapak Ibu juga pernah mengembangkan instrumen untuk mendiagnostik miskonsepsi, ya ada Bapak Ibu. Itu kan juga termasuk tes diagnostik ya, miskonsepsi. Ya, jadi apa yang mana yang efektif atau dan efisien untuk mengukur atau mengetahui dari apa tadi yang tujuan penilaian diagnostik, ya, maka tergantung pada tadi tujuan. Kalau misalnya itu mengidentifikasi miskonsepsi, ya harapannya tidak hanya IC yang 1 tingkat atau minimal 2 tingkat kan ya. Jadi mengetahui keyakinan akan jawaban itu ya. Itu yang menjawab pertanyaan Mbak Indah tadi. Mengapa perlu 2 tier, 3 tier, 4 tier, itu kan untuk mengidentifikasi miskonsepsi. Jadi tidak hanya dari jawaban betul saja, tapi dari keyakinan kan gitu. Apakah yakin akan jawaban itu? Ya, kalau dia yakin benar, tetapi dia punya keyakinan jawabannya itu benar, sedangkan jawaban sebetulnya salah, baru itu terdiagnosis ada miskonsepsi. Ya, kalau misalnya ingin mengetahui tadi rata-rata pencapaian kompetensi yang yang sudah dicapai dari pembelajaran yang selama ini diikuti, yaitu yang tujuannya adalah untuk mengetahui sampai di mana ya siswa kita ya, memahami, ya itu tidak perlu mungkin ke 3 tier, 4 tier. Ya, jadi bisa IC, bisa pilihan ganda,
Ya, kalau tujuannya untuk mengetahui ketercapaian ya, ketercapaian dari KD, tapi tujuannya untuk tujuannya untuk tindak lanjut. Kan salah satu yang terpenting dari tujuan teks diagnostik itu kan untuk merencanakan tindak lanjut ya. Merencanakan, jadi ada 2 di situ tadi di slide tadi diantumkan ya. Ada 2 yaitu merencanakan tindak lanjut berupa upaya-upaya untuk pemecahan masalah ya sesuai dengan hasil tes diagnostik yang diperoleh dari hasil analisis ya, tes itu. Jadi itu kalau itu kognitif ya, kalau non kognitif tadi bisa berbagai cara. Ini mungkin ditekankan pada pembelajaran masa pandemi ini karena problematika pembelajaran non kognitif itu kan sangat besar di kognitif daring itu ya, baik itu mungkin secara psikologis anak, juga ketersediaan logistik dan juga infrastrukturnya untuk belajar daring ya, itu kan sangat menentukan. Kalau di Surabaya mungkin semua sudah bisa dengan full semua bisa menggunakan fasilitas HP dengan jaringan yang baik, tapi yang di daerah pinggir atau pedalaman atau mungkin di luar Jawa atau di daerah tadi ini seperti di Pak Purkon Madura saja kan jaringannya tidak stabil ya, itu juga mungkin salah satu pertimbangan untuk menentukan pembelajaran daring seperti apa yang dirancang oleh Bapak Ibu guru. Tidak mengingatkan Pak Purkon mungkin berupaya ya Pak Purkon ini semester pembelajaran yang menyediakan fasilitas yang jaringannya bagus gitu Pak Purkon ya karena kita masih belajar daring ya. Jadi itu mohon maaf yang sebesar-besarnya tadi tidak menjadi kendala atau mungkin harus ke sekolah atau harus ke mana supaya lancar ya. Terutama ganti provider biar ada bimbingan jaringannya. Terutama ketika mungkin presentasi ya Pak ya, karena Bu. Itu kita masih tidak tahu nanti setelah ini kan kemarin Prof Aziz juga menawarkan bila mungkin sekali, 2 kali atau 3 kali ingin kita luring ya, saya siap untuk hadir di pasca. Mungkin Bapak Ibu nanti kapan ya menetapkan bisa nyambangi kampusnya gitu ya, kita bisa bertemu offline ya, bisa berdiskusi dengan tidak hanya suara tapi juga interaksinya lebih intensif gitu ya Pak ya. Kan ini sudah level berapa? Level 1 ya. PPKM level 1. Artinya Surabaya sudah level 1, bisa kita bertemu tapi tetap jaga prokes dan jaga kondisi terutama ya. Ketika badan sudah tidak enak, itu terasa badan tidak enak ya, kita harus mengambil keputusan untuk tidak luring. Tapi ketika kondisi fit ya, karena kemudian juga dijaga prokesnya, itu kita bisa bisa luring di pasca ya Pak. Nggak ingin Bapak Ibu datang ke pasca? Ya mungkin menyempatkan mungkin berapa kali gitu ya Bu ya. Kan sebenarnya pengen. Iya, diskusi terus kan ini nanti setelah diskusi kelompok, kita diskusi individu ini juga langsung ke hasil kerja dari Bapak Ibu terkait dengan pengembangan mengukur variabel yang menjadi tema dari tesisnya. Ya begitu ya, tentang penilaian otentik itu tadi ya. Jadi sangat dianjurkan, mungkin Bapak Ibu juga sudah menjalaninya di sekolah, bahwa tidak sekedar apa yang ditahui tapi juga apa yang bisa dilakukan ya. Yang dilakukan dengan melihat performanya begitu. Ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Mungkin pertemuan kali ini sudah cukup. Bu Titin, saya mau bertanya. Iya.
Monggo, Budi. Kan ini kelompok yang belum maju kan 2 nggih Bu ya untuk yang tugas kelompok. Untuk yang tugas individu kan kami totalnya ada 16 mahasiswa. Sedangkan pertemuan selanjutnya setelah UTS itu kalau tidak salah hanya sisa 8 pertemuan Bu. Itu bagaimana? Ya. Ya, nanti kita atur ya. Mungkin KMS ini bisa kita gunakan ya kalau Bapak Ibu nggak ada kuliah. Nanti kita koordinasi dengan Prof. Wasis. Bisanya Kamis jam berapa? Kalau minggu ini saya masih bisa pagi atau siang. Kalau minggu depan bisanya siang saja. Baik, Bu Titin. Dan juga mungkin presentasinya itu dipercepat ya. Mungkinkah? Tapi ini supaya adil ya, satu kelompok ini satu presentasi, tapi nanti selanjutnya bisa kita gunakan atau kita manfaat waktu yang tersedia itu sehingga semua punya kesempatan presentasi dalam waktu yang sama. Ini karena 4 kelompok tadi sudah 100 menit masing-masing, maka 2 kelompok yang lain juga kita alokasikan waktu 100 menit ya Bapak Ibu supaya adil ya. Untuk berikutnya yang individu bisa kita nanti sesuaikan dengan waktu yang tersedia sehingga ke-16 dari Bapak Ibu itu punya kesempatan yang sama untuk mempresentasikan, karena itu sebagai bagian dari UAS ya, selain juga produknya ya, selain produknya juga bagaimana mengkomunikasikan apa yang sudah dibuat ya, di workshopkan. Demikian mungkin Mbak Devian. Baik Bu Titin. Ya, untuk minggu ini bila memungkinkan hari Kamis saya bersedia ya, atau nanti didiskusikan lagi supaya semuanya merata. Demikian. Ada lagi? Sampun Bu. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya, juga presentasinya kelompok 1. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini ya memberikan nilai tambah pengetahuan pada kita semuanya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titin. Terima kasih Bu Titin. Terima kasih Bu Titin.